Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Anallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakkihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yufidu qulubina ala qulubi man min ibadillahi salihin ila hadratihi sayyidi rusul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa al-khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdari al-azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wasaddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terkhusus adalah nikmat iman. Karena saat-saat ini kita sedang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang saat ini kita sebut dengan COVID-19 ya. Semoga dengan ujian ini tidak sampai menggoyahkan atau meruntuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keyakinan kita goyang dengan masalah rezeki kita, dengan masalah kesehatan kita, dengan masalah kematian kita pun dituntut atau berkewajiban untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Oleh karena itu Bang Jai dan juga sekaligus perwakilan dari Radio JSC mengingatkan untuk mitra JSC agar selalu menjaga prokes ya, prosedur kesehatan. Selalu memakai masker atau alat seperti ini ya, Bang Jai kurang hafal namanya. Ya. Dan juga mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak. Gitu. Itu dari sisi kesehatan. Ya. Namun kita tidak juga boleh melupakan dari sisi syariat, yaitu mencuci tangan kita dengan apa tadi? Ya, dengan memperbanyak atau menjaga wudhu. Ketika batal, wudhu lagi. Ketika batal, wudhu lagi ya. Kita istiqomahkan wudhu. Ya, ini sayang kalau misalnya cuci tangan doang ya. Nah, kalau kita wudhu kan ada pahalanya tuh. Ya. Dan juga dijaga oleh malaikat, orang-orang yang selalu daimul wudhu. Ya. Kemudian menutup masker, menggunakan masker. Ya. Menggunakan masker ini ada beberapa ustadz mungkin yang memandang dari sisi syariat, yaitu dengan cara agar tidak banyak berbicara, ya, tidak menggibah orang, tidak menjelek-jelekan satu sama lain. Ya, kita berusaha untuk berhusnuzon ya kepada orang-orang yang saat ini mungkin sedang sibuk ya untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi jangan sampai kita menyalahkan salah satu pihak saat ini. Jadi yang harus kita salahkan ini adalah diri kita sendiri gitu. Apa salah kita? Mungkin ya karena masih memiliki hati yang suudzon dengan orang lain atau dengan keputusan-keputusan yang diambil saat ini. Menjaga lisan kita dari
hal itu semua. Kemudian menjaga jarak kita ya tadi gitu, agar banyak waktu yang kita luangkan untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini mungkin sedang berada di rumah, alhamdulillah ya Allah berikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat duha. Mungkin yang hobi baca Quran, ya, nah itu Allah berikan kesempatan untuk membaca Quran, mengkaji Al-Quran, menghatamkan mungkin 1 juz dalam 1 hari ya. Jadi saat ini menjaga jarak ya, yang saat ini sedang dirumahkan, ini adalah momen bagi kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa tadi? Agar iman kita ini tidak goyah. Agar tidak menimbang segala sesuatunya tuh kesalahan yang dibuat oleh manusia gitu. Maka ini semua adalah ujian keimanan untuk kita orang-orang yang beriman. Agar terus malah harusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang mungkin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk berhusnuzon atas takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan tidak meninggalkan ikhtiar. Karena ikhtiar itu wajib, ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah juga bagi mitra JSC yang mungkin saat ini sedang diberikan kesehatan. Ya, jadi jangan sampai kita lupa diri gitu. Ya, nah ini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita adalah umat yang paling beruntung ya. Karena berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala memandang umat-umat nabi-nabi sebelumnya gitu, dibanding memandang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selalu memandang dengan penuh rahmat. Kemudian banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita harus bersyukur ya, sekalipun musibah yang saat ini kita terima, di satu sisi ada kenikmatan lain, yaitu kita dipilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita harus optimis gitu. Dengan satu nikmat yang Allah cabut, ya masih banyak nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita hanya fokus dengan satu nikmat saja yang mungkin Allah cabut atau Allah uji. Ya. Semoga mitra dimanapun berada, atau kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, Allah berikan kekuatan untuk bersabar dalam menjalani keadaan saat ini. Wasta'inu bisabri wassalah. Maka jadikanlah sabar dan sholat ini, atau memohonlah pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Jadi kita dalam kondisi-kondisi seperti ini harus banyak sabar, ya, menerima keadaan. Lalu kemudian dengan ya tadi memperbaiki sholat kita, memperbanyak sholat sunnah kita. Itu kalau misalnya diartikan secara urfiah, ya, karena biasa orang ya sholat, definisi sholat itu ya tadi ibadah sholat tadi. Kalau diartikan secara lugawiyah, ya bima'na doa gitu. Harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar diberikan kekuatan untuk bisa menjalani kondisi-kondisi saat ini. Bima'na sholawat, bisa untuk memperbanyak sholawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, nah itu sebagai kuncian. Ya, jadi kita jadikan sabar saat ini, kemudian juga sholat sebagai penolong, gitu, sebagai wasilah, ya, agar kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mitra JSC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini ya
kita akan memasuki surah yang baru ya, surah Al-Falaq insyaallah. Namun seperti biasa sebelum memulai pembahasan kita pada program Abata, yaitu ayo belajar tajwid, kita membiasakan diri untuk memulai dengan membaca surah Al-Fatihah sekaligus untuk memperbaiki bacaan kita. Nah, kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Mitra JC ikuti dari rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca dengan yang penting tartil jelas. Ya, ragam nanti menyusul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi silakan Mitra JC untuk mengikuti bacanya di rumah. Nah, kemudian kita masuk ke surah Al-Falaq, namun karena surah An-Nas sudah kita pelajari, kita ulang juga. Nah, kita sama-sama membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, Bang dianjurkan bagi Mitra JC agar menyediakan mushaf Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran kemudian melihat Al-Qurannya ini pahalanya 2 gitu ya. 2 kali lipat. Walaupun kadang kita sudah hafal sebenarnya gitu. Nah, lebih afdal lagi dengan melihat Al-Quran. Karena menariknya apalagi Al-Quran ini mempunyai mukjizat. Bahkan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran itu insya Allah matanya itu diberikan kesehatan. Ya. Walaupun sudah umur masih bisa melihat, ya insya Allah dengan jelas. Jadi terapi pengobatan mata salah satunya dengan membaca Al-Quran, melihat huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita lanjut, kita ulang sekali lagi ya. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi jangan sampai lupa ada hukum gunnah ya. Nunnya itu harus di dengung. Ya. Bin nas gunnah. Kita lanjut. Malikin nas. Perhatikan gunnah. Sekali lagi. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Ada ikhfa di situ. Min syarril waswasil khannas. Gunnah. Pelan-pelan saja per ayat Mitra JC kita baca. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Panjang pendeknya, matobinya kita perhatikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin sudur. Alladzi fi hamad tabi'i sudurin nas. Lanjut ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Nah, perhatikan gunnah ya. Minal jinnati wan nas. Nah, itu tadi surah An-Nas. Sekarang hari ini kita masuk ke surah Al-Falaq. Yang diterjemahkan berarti waktu subuh, falaq. Ya. Kita tidak langsung masuk kepada pembahasan tajwid. Ya, insya Allah kita akan baca dulu semua satu surah. Ya, baru pengenalan saja mungkin ya, belum masuk ke pembahasan. Oh ini hukumnya ini gitu. Nah, sama-sama kita mulai dari Bismillah, masuk kepada surah yang baru yaitu surah Al-Falaq, yang artinya yaitu waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita ulang sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, pelan-pelan ya. Qul, ya, qaf, perhatikan. A'udzu, perbedaan antara huruf hamzah dan ain. A'u. Kemudian dilanjutkan dengan mad tabi'i. A'udzu. Nah, ini mad tabi'i sudah kita bahas ya. Kenapa kita sebut dengan mad tabi'i? Karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Birabbil falaq. Rabbil. Nah, perhatikan tasydid atau syiddah pada kalimat rabbun. Birabbil falaq. Al-falaq, ya, alif lamnya ini adalah izhar qamariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Atau petandanya ada sukun pada alif lam tersebut. Yaitu untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran. Karena belum tentu semuanya itu mengerti betul tentang hukum tajwid. Bahkan istilah-istilah yang ada di dalam tajwid. Al-falaq. Nah ini qalqalah. Nama hukumnya qalqalah kubra. Apa itu qalqalah kubra? Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya akan Bang J bahas tentang bab qalqalah. Sebelumnya sudah Bang J jelaskan di dalam surah Al-Falaq itu lebih dominan hukum qalqalah. Adapun surah An-Nas lebih didominasi dengan hukum gunnah. Jadi qalqalah kubro harus jelas itu cara bacanya. Bi rabbil falaq. Falaq. Ya, jelas. Qalqalahnya itu jelas. Kubro ya. Bi rabbil falaq. Namun berbeda nanti kalau di syiddah. Seperti surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia kubro juga, di syiddah juga. Jadi ada jeda, ada syiddah. Wa tab. Qalqalahnya tetap kubro. Nah, kalau ini kubro saja gitu, tidak ada syiddah di situ. Bi rabbil falaq. Ya. Nanti penjelasan di bab qalqalah mungkin lebih jelas ya. Bagaimana cara membacanya, kemudian huruf-huruf apa saja sih qalqalah tersebut, kemudian qalqalah dibagi berapa macam gitu. Nah, kita lanjut ke surah yang kedua. Min syarri ma khalaq. Sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Sekali lagi.
Min syarri ma khalaq. Min ikhfa haqiqi. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Karena rumusnya nun sukun atau tanwin. Nah, ini ada nun sukun, kebetulan bertemu dengan huruf ikhfa. Min syarri. Perhatikan syiddah sekali lagi. Jadi jangan dibaca min syarri ma khalaq. Ma panjang 2 harakat yang mana hukumnya adalah mad tabi'i. Khalaq. Nah, ini juga sama qalqalah kubra, ya. Jadi apa itu nanti qalqalah? Sekali lagi Bang Ji bilang nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi kita ulang ya. Min syarri ma khalaq. Nah, kita ulang coba dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Enak baca tartil pelan. Nah, itu nikmat ya. Kita lanjut ayat yang ketiga ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekali lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekali lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Serak. Maaf ya. Wa min, ini hukumnya adalah ikhfa. Nah, sama ya, seperti min syarri ma khalaq, sama ini. Syarri, sama tasydid syiddahnya kita perhatikan. Gha, itu mad tabi'i seperti ma. Kenapa? Ada alif setelah fathah. Siqin i. Nah, ini hukumnya adalah izhar halqi. Insyaallah akan kita bahas nanti. Apa itu izhar, apa itu halqi, kemudian apa itu huruf-huruf izhar halqi, kemudian bagaimana cara membacanya. Yang saat ini kita ketahui adalah membacanya harus jelas sudah. Jadi nggak boleh didengung atau diidghamkan, tetapi harus izhar yang bermakna jelas. Qin, ya, karena tanwin ya. Ghasiqin i. Nah, nggak boleh didengung, nggak boleh di ikhfa, didgham, tapi harus izhar. Itu sekilas cara bacanya. Jadi nggak boleh min syarri ghasiqin idza waqaba. Ini tidak. Idza, itu mad tabi'i. Waqaba, ya, waqaba qalqalah kubra sama. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Sekali lagi ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Nah, ini makharijul huruf idza, za itu ya. Itu di antara 2 gigi, za. Dia bukan za, zai seperti huruf Z, dan juga bukan jim, ija waqaba. Wa min sari, ini shin sekali lagi, bukan sin. Wa min sarri ghasikin ija waqaba. Ya nggak apa-apa, ya. Terus dilatih, ya. Shin, ya, sy, shin, sya. Kemudian dza, dz, ya kalau di Indonesia kan tuh dz, dza, ya, dza, dza. Jadi bukan jim, bukan apa tadi? Bukan zim, bukan zai, zain, ya bukan, tetapi dza gitu. Nah, coba kita latih dulu ya. Dari sya mungkin nih. Sering orang kadang apa? Karena membaca Al-Qur'an itu tidak dengan apa namanya semangat. Asal sekedar menggugurkan kewajiban saja sudah. Ya, tidak sungguh-sungguh gitu dalam membaca, walaupun ini surah-surah pendek gitu. Yang akhirnya seperti di tahlilan, ya,
Padahal itu momen ketika kita ingin mengamalkan ilmu kita gitu kan. Kalau tahlilan itu kan kita baca surah-surah pendek ini seperti Al-Ikhlas diulang 3 kali, Al-Falaq sekali, kemudian An-Nas sekali. Itu digunakan buat momen untuk memperbaiki bacaan kita. Kadang kita malas gitu. Pas belajar benar, tapi dalam pengaplikasiannya di dalam sehari-hari itu malas. Khususnya di dalam sholat apalagi. Kalau pas sholat tuh mungkin kita belum fasih betul, apa sholat sendiri, nah kita perbaiki bacaan kita. Kita perbaiki makharijul huruf kita. Nah, kita mulai dari shin ya. Hurufnya apa nama hurufnya? Shin. Kalau diberikan harokat baru dia berubah. Jadi bukan huruf sya, tapi huruf shin. Seperti huruf zai. Ya, hurufnya namanya zai. Ya, ntar kalau udah fathah baru dibaca za, zi, zu, baz. Ya. Ghain. Nah, bukan huruf gha, tapi huruf ghain. Kalau dia berdiri sendiri tanpa harokat. Nah, kemudian kita baca coba dari huruf shin, makharijul huruf. Ya, Mitra Jesi bisa ikuti ya setelah Bang Jai. Sha, shi, shu, bash. Nah, itu huruf shin. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shash, na, minal, mush, ni, mashi, shan, shani, sha. Tetap mulutnya bentuknya di posisi yang sama, hanya makharijul huruf saja. Ya, hanya vokalnya saja yang berubah. Sha, shi, shu, bash. Kapan dia fathah, kasrah, dhamma, sukun. Sha, shi, shu, bash. Sekali lagi. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shash, na, minal, mush, ni, mashi, shan, shani, sha. Nah, tetap shin ya. Kemudian masuk pada huruf dha. Tetap di posisinya dha. Dhi, dhu, bad. Jangan sampai berubah. Nah, baru kita masukkan harakat. Dha, dhi, dhu, bad. Dha, dhi, dhu, bad. Dhu, dhan, dhani, dhad, na, minal, mudh, ni, madhi, dhan, dhani, dha. Sekali lagi. Dha, dhi, dhu, bad. Dha, dhi, dhu, bad. Dhu, dhan, dhani, dhad, na, minal, mudh, ni, madhi, dhan, dhani, dha. Tetap ya, hanya makharijul huruf saja yang berubah. Atau kapan dia sukun ya, bad. Ya, tetap bad, jangan baj, jangan juga baz. Idza jaa, ini kalau dia bacanya dengan huruf jim semua jadi sama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, kok jadi jim semua? Atau jadi zai semua? Idza jaa, ya Allah karim. Ya, ini karena tadi kita sedikit demi sedikit memang sudah meninggalkan agama kita gitu, Islam. Ini sangat disayangkan. Bacaan Quran ini sudah bukan menjadi lagi bacaan yang mengasyikkan atau bacaan yang menjadi sebuah kebutuhan. Padahal dengan kita membaca surah-surah ini bisa menjadi obat untuk kita. Banyak akhirnya kita yang lebih percaya pada obat-obatan gitu yang dibuat oleh manusia gitu. Walaupun memang hakikatnya Allah juga gitu yang menciptakan itu semua, kemudian memberikan ide segala macam. Namun lama-kelamaan kita melupakan mukjizat yang ada di dalam Al-Quran dan mukjizat yang ada pada setiap surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Ini amat sangat disayangkan saja. Tidak sampai menyalahkan. Kita maka harus
kembali kepada nasihat-nasihat para ulama. Ya, banyak orang-orang yang disembuhkan dengan Al-Quran. Ya. Maka bagaimana kita mendapat mukjizat tersebut? Ya tadi dengan memperbaiki makharijul huruf, belajar tajwidnya, tahsinnya. Selanjutnya kita hafalkan per surat. Lalu kita jadikan amalan rutin. Kemudian selanjutnya mengamalkan isi yang di Al-Quran, walaupun berat ini ya. Nah, ini kadang kita subuh ini masih kesiangan gitu kan. Sedangkan di sini Al-Falaq ini kan waktu subuh. Ada sesuatu pada waktu subuh tersebut berarti kan. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Kita disuruh berlindung ya dengan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Nah, ini pengamalan maksudnya ya tadi ketika subuh kita bangun sholat, kemudian bermunajat. Nah, itu jadi nanti tahap selanjutnya adalah pengamalan dari tiap-tiap surah atau pengamalan dari tiap-tiap ayat yang ada di Al-Quran. Maka guru saya ya tidak hanya sekedar mengajarkan Al-Quran, tetapi benar-benar menekankan kepada sekaligus pengamalannya. Kalau hanya Quran ini sekedar dia hafal, amat sangat disayangkan ketika tidak bisa menjadi berbuah amal gitu, menjadi amal. Nah, seperti itu mitra JC ya. Kita lanjut lagi sebentar lagi. Ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sekali lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min ikhfa, syarri syiddah, perhatikan. Naffa, syarrin dia idgham syamsiyah sekaligus gunnah. Apa itu huruf gunnah? Sudah kita pelajari, mim yang bertasydid atau nun yang bertasydid. Jadi didengung ya. Syarrin naffa. Nah, ini di sini kadang suka terjadi lahan. Nah, tidak memperhatikan tasydid, di situ ada tasydid atau syiddah. Naffa, orang baca biasa tuh kalau min syarrin nafasati min syarri nafasat min syarri nafasati min syarri nafasin, jadi sin. Min syarri nafasati nafa min syarri nafasati fil nafasa. Jadi syiddahnya suka ketinggalan, kemudian panjang di situ matobinya suka tertinggal. Ini surat pendek namun sering diulang. Kita perhatikan tanda-tanda yang ada di dalam ayat ini. Ada tasydid, oh ternyata panjang, oh selama ini berarti bacanya salah atau kurang tepat. Kita perbaiki lagi. Ya, agar hasil mukjizat dari Al-Quran tersebut. Wa min syarrin naffatsa, atanya panjang ya matobi. Fil 'uqad. Langsung ya, fil 'uqad, tidak dibaca panjang fi-nya karena ada izar qamariyah, ada alif lam. Uqad, itu qala kubra. Ini kan kalau diterjemahin kan artinya adalah ya penyihir ya. Penyihir perempuan nafatsat, karena kalimatnya muannas. Dari keburukan penyihir perempuan yang meniup buhul-buhul. Bagaimana pengamalannya? Kita jangan pergi ke dukun berarti. Gitu kan? Bahkan 40 hari ibadah kita tidak diterima kan? Sudah kategori syirik gitu. Dan syirik termasuk kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar itu dengan dosa kecil berbeda ya.
Kalau berbicara zunub, dosa-dosa kecil tadi, ya pengampunannya ya dengan berwudu, misalnya sholat. Tetapi kalau kabair ini harus taubat. Ada 3 syaratnya di dalam kitab Tauhidul Adillah dijelaskan. Meninggalkan perbuatan tersebut, tidak mengulanginya lagi, dan taubat, benar-benar menyesal gitu. Ada penyesalan. Ya, kalau tidak ada penyesalan, ya kata guru saya menjelaskan ya belum dikatakan taubat gitu. Menyesal, aduh, gimana ya penyesalan gitu. Kok bisa begini sampai dia sedih gitu. Itu taubat. Jadi tadi tidak hanya sekedar dibaca gitu. Namun sekali lagi adalah harus berbuah pengamalan. Nah, di sini kan dari kejahatan, berarti jahat memang gitu, penyihir perempuan di zaman itu gitu. Nah, guru saya menjelaskan sedikit itu tentang kenapa sih di sini penyihir perempuan gitu. Yang lebih parah gitu ya. Karena perempuan kalau udah sakit hati itu ya itu lebih parah dibanding para pria gitu. Pria lebih dominan logikanya kan. Tapi kalau wanita ini perasaannya lebih didominasi gitu. Maka berlindung dari penyihir-penyihir perempuan gitu. Karena karakter perempuan yang ketika disakiti waduh benar-benar ini bisa lebih kejam gitu. Ya, tapi insya Allah mah wanita-wanita soleha tidak. Ya, wanita-wanita yang baik. Ini berbicara ya namanya ketika itu kan orang kalau tidak salah ya ini penyihir-penyihir non muslim ketika itu. Ya, penyihir-penyihir perempuan dari non muslim gitu. Insya Allah kalau orang-orang yang beriman, orang-orang Islam insya Allah baik. Jadi berlindung dan juga sekaligus kita mengamalkan bagaimana cara kita berlindung. Ya tadi berlindung dari kejahatan mereka penyihir-penyihir tersebut. Sekaligus ya kita bagaimana cara berlindung ya dengan tidak mendatangi mereka gitu. Ini berbuah pengamalan nanti. Gitu. Nah, kita lanjut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min ikhfa hakiki. Syarri syiddah hasidin ini mata bi'ai. Sidin idza ini izhar halqi. Insyaallah akan kita bahas nanti. Hasad golgolah gubra. Dan dari kejahatan orang hasud apabila dia telah orang dengki ya, apabila dia telah mendengki. Kita baca surah ini ya, untuk meminta perlindungan agar orang-orang tuh nggak ada yang dengki dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Namun di satu sisi bagaimana pengamalannya kita juga jangan dengki sama orang gitu. Ada orang dikasih karunia kita nggak senang banget. Ya, jangan sampai kepada magom hasad. Ada marah, ada dendam, ada dengki. Dengki ini paling fatal. Maka orang-orang yang tidak menerima dengan karunia yang diberikan orang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan Allah kepada orang lain, nah ini adalah orang-orang yang menganggap Allah itu tidak adil. Dan ini adalah ciri-ciri yang guru saya menjelaskan ya orang-orang yang tidak ridho gitu dengan ketetapan takdir yang Allah berikan. Allah bebas mau kasih karunia sama siapa aja. Ada orang nggak belajar, tahu-tahu kok dia bisa ngajar. Ada orang ketika di kampus dia nggak pernah masuk, tahu-tahu jadi dosen. Ini kan kadang bertolak belakang gitu. Harusnya kita gitu yang benar-benar rajin, kok malah kita nggak keterima. Ada orang nggak punya ijazah tapi bisa kerja. Kita yang punya ijazah malah nggak kerja. Ini kita waduh. Kalau dengki gitu ya muncul loh, kita nggak pengen loh kok dia gitu. Oh, dia kan nggak ada ijazahnya. Gue belajar ada ijazah apa segala macam. Nah ini sudah menganggap Allah tidak adil. Tidak ridho dengan ketetapan. Oh maaf, nauzubillah sampai kita akhirnya dengki gitu. Makanya tadi membaca surah kemudian juga berusaha untuk mengamalkan. Kita berlindung dari orang-orang yang dengki di sekeliling kita dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sekaligus kita juga menjaga diri kita agar tidak dengki kepada orang lain. Nah ini kita latihan. Gitu dibaca, makharijul huruf dibenarkan, tajwidnya diperbaiki, gitu. Kemudian ditahsin, dihafalkan, baru kemudian diterjemahkan, kemudian kita tahu tafsirnya, baru
guru saya selalu menganjurkan untuk mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Nggak apa-apa, Jai gitu, Jis gitu. Surah-surah kita pendek, yang kita hafal pendek, namun disertai dengan pengamalan. Beliau ketika itu menjelaskan tentang penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Nggak apa-apa, kita nggak hafal banyak, kita hafal dikit, tetapi diamalkan. Allahu Samad, ya. Allah itu tempat bergantung, meminta segala sesuatu. Ketika kita susah, coba langsung wudu, gelar sejadah, sholat, zikir, istikharah, sholat hajat. Nah, ini kita cuma hafal Al-Ikhlas, gitu. Gak apa-apa. Tapi disertai dengan pengamalan itu amat sangat lebih baik, gitu. Dibanding sekedar kita membaca saja, dihafalkan, gitu. Ini tidak akan berbuah dan tidak mengerti apa yang difirmankan oleh Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah itu sih. Nah, jadi kalau bisa, kita bisa sambil mengamalkan. Gak apa-apa surah pendek-pendek, dikit aja. Kita gak hafal tuh, kayak orang-orang yang sampai berapa juz, segala. Waduh, isi-isinya ya. Kita surah pendek-pendek dulu, karena kita kelasnya kelas orang awam, yang orang-orang pemula. Nah, ini sambil diamalkan lebih baik. Nah, nanti insya Allah sedikit. Nah, insya Allah kita bisa seperti mereka. Hafal 30 juz ya. Sekaligus diikuti dengan pengamalan. Ya, sedikit tetapi diamalkan ya. Semoga berkah gitu. Nah, Mitra Jesi, karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita saat ini, dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi, dan saya mohon maaf jikalau ada penjelasan yang mungkin kurang sesuai atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ya hamba adalah manusia biasa gitu. Masih terlalu banyak kekurangan pastinya. Dan maaf, bukan ini amat sangat banyak kekurangan gitu. Karena ilmu Allah itu luas. Ya. Terima kasih Mitra Jesi, syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.